Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 19 Februari sampai tanggal 25 Februari tahun 2023. Apa yang diajukan di sini merupakan penjabaran dari Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa pemahaman saudara tentang kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama menurut Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8? Saudara, kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama itu merupakan tema khotbah dalam buku MTPJ Gemim tanggal 19 Februari tahun 2023. Nah, dari pertanyaan yang diajukan di sini, kita diminta untuk menggali pemahaman pribadi berdasarkan teks Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, itu berarti dalam menjawab pertanyaan ini kita mengacu dari Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8 dalam memahami tema kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama. Sebelum kita lebih jauh melangkah, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kemurahan hati. Kita tahu bersama kata kemurahan hati berakar dari kata murah hati. Kata dasarnya adalah murah hati. Nah, murah hati itu tidak pelit. Murah hati itu suka menolong. Murah hati itu suka memberi. Jadi jika ada orang yang suka menolong, ada orang yang tidak pelit, ada orang yang suka memberi, itu namanya orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu orang yang dipenuhi kasih sayang, yang peduli pada sesamanya, yang selalu berbuat baik kepada sesama. Dari sini kita mengerti, kemurahan hati adalah kebaikan hati. Kebaikan hati yang kita nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dalam teks yang kita baca, Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di sana jelas. Perhatikan ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Dari 2 ayat ini, ada 2 kata kunci di sini. Yang pertama, lemparkanlah. Yang kedua, berikanlah. Yang pertama, lemparkanlah roti, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Lemparkanlah roti. Roti adalah makanan pokok di Israel. Kalau orang melempar roti ke air, maka roti itu akan hancur. Ya, itu logikanya. Nah, yang menjadi perhatian kita di sini adalah mengapa Raja Salomo mengatakan, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya, roti yang kita lemparkan akan kita dapatkan kembali. Saudara, kata roti dalam bahasa Ibrani adalah lechem. Kata lechem ini dapat diterjemahkan juga bulir gandum. Nah, ketika menulis teks ini, Raja Salomo sedang membayangkan tentang kehidupan petani dalam hal menabur. Seorang petani pasti akan membawa bulir gandum. Dan bulir gandum itu ditabur di ladangnya, yang mana ladang itu ada airnya dan ada tanahnya. Disitulah bulir gandum itu akan tumbuh. Jadi bulir gandum yang dilemparkan ke dalam air, dia akan bertumbuh. Kemudian lama-kelamaan dia mengeluarkan bulir gandum, dan setelah bulir gandum itu keluar,
bulir gandum itu akan dipetik. Jika masa panennya tiba, dipetik. Setelah dipetik, bulir gandum ini dapat diolah menjadi roti. Jadi di sini jelas saudara sekalian bahwa seorang petani ketika dia menabur bulir gandum, menabur lechem, ya, kemudian untuk mendapatkan kembali bulir gandum yang akan diolah menjadi roti, itu tidak terjadi secara instan. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah pesan simbolik bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Tetapi penuaian itu tidak serta-merta terjadi ketika kita menabur. Ada proses yang cukup lama sampai masa kita menuai apa yang kita tabur. Nah, dari teks bacaan kita saat ini, Pengkhotbah pasal 11 ayat 1, lemparkanlah rotimu ke air, itu sesungguhnya merupakan ungkapan filosofis yang mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Apa yang kita tabur itu tidak akan percuma. Itu tidak sia-sia. Nah, dalam hal ini yang kita tabur adalah kebaikan hati. Yang kita tabur adalah kemurahan hati. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kata air itu juga punya makna simbolik bagi orang Israel. Bagi bangsa Israel, di satu sisi kata air itu mengandung makna simbolik menunjuk pada kehidupan, tetapi pada sisi yang lain, kata air juga punya makna simbolik menunjuk pada penderitaan, kesedihan, tangisan, dan lain sebagainya yang sedih dengan itu. Mengapa bangsa Israel memahami seperti itu? Karena mereka meyakini di dalam air itu ada binatang yang menakutkan, naga yang menakutkan, dan itu disebut Leviathan. Jadi melemparkan roti ke dalam air itu sesungguhnya mengandung pesan simbolik bahwa ketika kita menabur kemurahan hati kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita karena kesulitan yang mereka alami, kebaikan yang kita tabur akan kita peroleh kembali lama setelah itu. Kebaikan yang kita tabur tidak berlalu begitu saja, tidak percuma, tidak sia-sia. Kebaikan yang kita tabur akan kita nikmati nanti. Itulah makna terdalam dari ungkapan lemparkanlah rotimu ke air. Ada pesan yang sungguh luar biasa di sini, mengandung dasar filosofis bahwa kebaikan yang engkau tabur, kemurahan yang engkau tabur, pasti akan engkau tuai. Jadi saudara sekalian, jika engkau adalah pribadi yang baik, yang suka menolong orang, yang tidak pelit dalam hal berbagi, yang siap kapan saja dibutuhkan orang, semua kebaikan itu tidak akan sia-sia. Semua kebaikan yang kau tabur itu akan menjadi berkat bagimu di kemudian hari. Saudara, selanjutnya mari kita lihat ayat yang kedua. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kemurahan hati itu jangan hanya untuk 1-2 orang. Kemurahan hati itu harus kita nyatakan kepada siapapun. Disebutkan di sini 7 bahkan 8. 7 adalah angka yang punya makna simbolik bagi bangsa Israel yang bermakna utuh atau sempurna. Jadi kalau kita mau bermurah hati, bermurah hatilah secara utuh. Kalau kita mau bermurah hati, bermurah hatilah secara sempurna. Kebaikan yang kita tabur harus benar-benar kita lakukan secara maksimal. Ya. Mengapa ini penting? Perhatikan ayat 2. Di situ ada kalimat, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi ada saat dalam menjalani kehidupan kita akan ditimpa malapetaka, kita akan ditimpa kemalangan, kita akan ditimpa kesusahan hidup. Kita memasuki dunia yang sulit. Nah, jika kita adalah pribadi yang selalu menabur kebaikan, yang selalu berbuat baik kepada orang, ketika kita berada dalam situasi dan kondisi hidup yang seperti itu,
orang-orang yang pernah kita bantu, orang-orang yang pernah menerima kebaikan kita, spontan akan peduli pada kita, spontan akan menyatakan kebaikannya. Jadi, ketika kita menabur kebaikan, ketika kita bermurah hati, ternyata kebaikan dan kemurahan hati kita itu menjadi berkat bagi kita. Jadi kalau kita bermurah hati, itu sesungguhnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kebaikan kita. Tuhan mengajarkan kita bahwa pribadi yang bermurah hati, pribadi yang baik, ternyata punya berkat tersendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara sekalian, kitab pengkhotbah ini sesungguhnya mengajarkan kita bahwa kemurahan hati itu sangat penting. Kemurahan hati itu mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Ya. Mengapa? Sebab perjalanan kehidupan kita ternyata tidak selalu ada di hari-hari baik. Hari-hari yang menyenangkan hati kita, menyukacitakan hati kita. Perhatikan bacaan kita. Saya menunjukkan kepada kita saat ini ada 3 hal, kata kunci di sini. Yang pertama, ayat 2. Di situ disebutkan adanya malapetaka. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki terjadinya malapetaka. Tetapi malapetaka itu kan selalu ada. Di saat yang kita tidak duga, kita mengalami malapetaka. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 6. Ada saat kita berhasil, ada saat kita gagal. Nah, kita diingatkan tentang hal itu, bahwa kehidupan kita ini tidak selalu mulus. Ada saat kita mengalami kegagalan. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-8. Ternyata dalam hidup ini ada hari-hari yang gelap. Kita memasuki kegelapan hidup. Artinya, kita memasuki situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan. Kita memasuki dunia yang penuh dengan pergumulan. Kita memasuki dunia yang penuh dengan kesulitan. Nah, agar engkau tertolong ketika engkau mengalami situasi dan kondisi hidup yang seperti itu, mulai saat ini, jangan tunda. Engkau harus bertumbuh menjadi pribadi yang baik hati. Engkau harus menjalani kehidupan yang selalu murah hati. Mengapa? Agar apa yang engkau tabur itu, engkau tuai nantinya. Bagaimana engkau menuai kebaikan jika selama hidup engkau berlaku jahat terhadap orang-orang? Bagaimana engkau menuai kebaikan jika selama hidup engkau pelit? Pelit berbagi dengan orang-orang. Bagaimana orang mau menyatakan kasih kepadamu? Ya, bermurah hati kepadamu jika engkau sendiri tidak pernah bermurah hati kepada mereka. Jadi dalam hidup ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Kebaikan yang engkau tabur, itu yang akan nanti engkau tuai. Jadi dalam hidup ini, ketika kita bermurah hati, ketika kita menabur kebaikan, kita sesungguhnya telah menjadi berkat bagi orang lain. Dan tidak lama setelah itu, di saat kita mengalami kesulitan hidup, orang lain pasti akan memberkati kita. Jadi sesungguhnya kemurahan hati itu mendatangkan kesejahteraan bersama. Kita mengalami kesejahteraan itu dan orang lain juga akan mengalami kesejahteraan itu. Itu yang dapat saya share melalui kesempatan ini dalam menjawab pertanyaan nomor 1. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Adakah kecenderungan praktik kemurahan hati mulai terkikis dalam kehidupan warga gereja? Kalau ada, berikan contoh. Dan mengapa hal itu terjadi? Saudara sekalian, praktek kemurahan hati dalam kehidupan bergereja, saya mau katakan mulai terkikis. Ada 3 fakta yang saya mau tunjukkan di sini. Yang pertama, dalam hal kerja bakti. Perhatikanlah ketika gereja mengumumkan bahwa akan ada kerja bakti di waktu yang sudah ditentukan. Apakah orang-orang yang mendengar pengumuman itu langsung datang bekerja di waktu yang sudah ditentukan? Dari pengamatan saya, yang bekerja hanyalah orang-orang tertentu saja. Dan itu saja. Ya. Nah, kalau hal bermurah hati, melakukan kebaikan, memberikan pertolongan, memberikan perhatian dalam suatu komunitas gereja, itu saja sudah sulit dilakukan. Bagaimana kita bisa berharap dia bisa melakukan kebaikan hati atau bermurah hati terhadap orang-orang
yang berada di luar gereja. Ada orang yang memang karena kesibukannya dia tidak bisa datang, tetapi dia memberikan informasi dan minta maaf untuk itu. Lalu dia memberikan kontribusi, memberikan partisipasi, apa saja yang boleh dia berikan untuk menunjang pelaksanaan kerja bakti itu. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang murah hati. Walaupun dia tidak hadir, tetapi kebaikan hatinya dinyatakan dalam persekutuan bergereja. Nah, banyak orang tidak tiba pada kesadaran yang seperti ini. Karena apa? Terlalu egois, mementingkan diri sendiri, dan terlalu mementingkan kesenangannya. Dan dia tidak mau berkorban untuk melakukan kebaikan. Itu fakta pertama yang saya temukan. Jadi kalau kita bicara tentang kemurahan hati, mulailah dari persekutuan bergereja. Kalau dalam persekutuan bergereja kita tidak bisa melakukan kebaikan, tidak bisa menunjukkan sebagai pribadi yang suka menolong, pribadi yang tidak pelit, pribadi yang suka memberi. Kalau dalam kehidupan bergereja kita tidak bisa menunjukkan itu. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada komunitas di luar gereja kita atau orang-orang di luar gereja kita? Dari sini kita melihat ternyata egoisme merupakan salah satu faktor penghambat terjadinya kemurahan hati. Orang yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan kurang peduli dengan orang lain, kurang peduli dengan persekutuan, dia tidak akan bertumbuh menjadi pribadi yang murah hati. Fakta yang kedua, ketika dilantik menjadi panitia penggalangan dana, dia bersedia untuk itu. Tetapi ketika pelaksanaannya, dia tidak hadir. Dia tidak menunjukkan dirinya di situ. Dia tidak memberikan informasi kemana dia pergi. Nah, fakta yang seperti ini ada di gereja. Ada di gereja. Yang lain bersusah payah menggalang dana karena sudah dilantik sebagai panitia, sementara yang lain hanya namanya saja sebagai panitia penggalangan dana, tapi dia sendiri tidak terlibat di dalamnya. Nah, pemberian diri itu sesungguhnya adalah kemurahan hati. Perhatian itu sesungguhnya adalah kemurahan hati. Partisipasi kita untuk mempermudah suatu kegiatan, ya, memberikan perhatian, pertolongan terhadap suksesnya sebuah kegiatan, itu adalah pribadi yang rendah hati. Nah, kalau di gereja kita tidak bisa menghidupkan semangat itu, bagaimana kita bertumbuh menjadi pribadi yang murah hati di luar gereja? Nah, salah satu faktor penyebab mengapa ada mentalitas yang semacam ini adalah hedonisme. Orang tenggelam dengan kesenangannya, berpikir tentang kesenangannya. Orang suka nikmat sendiri, bahagia sendiri, lalu mengabaikan kebahagiaan orang lain, tidak peduli dengan sesamanya. Fakta yang ketiga, ketika ada warga jemaat yang ditimpa musibah dan dia ada di situ, sebenarnya secara manusiawi dia bisa melakukan pertolongan. Dia bisa memberikan sesuatu kepada orang yang ditimpa musibah itu. Tetapi yang terjadi, tidak saudara sekalian. Yang terjadi adalah dia menunggu ada orang yang menggerakkan untuk mengumpulkan sesuatu yang dapat meringankan orang yang ditimpa musibah. Kalau kita adalah pribadi yang murah hati, ketika kita melihat hal yang seperti itu, spontan kita melakukan tindakan menolong orang yang mengalami musibah itu. Jadi saudara sekalian, saya melihat dalam persekutuan bergereja, ada kemurahan hati yang spontan, kemurahan hati yang alami, tapi ada kemurahan hati yang formal. Dia bermurah hati karena didorong oleh orang lain atau karena ada yang menggerakkannya, bukan lahir dari inisiatifnya. Nah, kemurahan hati yang formal seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidiki hati. Sebagai sesama manusia, kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang murah hati. Tetapi ada orang yang sekalipun dia punya harta yang berlimpah, sekalipun dia punya segalanya, tapi pelitnya minta ampun. Mengapa? Faktor penyebabnya adalah keserakahan. Dia ingin semuanya dia miliki, dia ingin merebut segalanya. Lalu dia mengabaikan belas kasihan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi di sini saya menunjukkan ada 3 faktor yang sangat prinsipil yang menghambat terjadinya kemurahan hati dalam kehidupan bergereja, yang menjadi faktor penyebab
mengikisnya spirit kemurahan hati dalam kehidupan bergereja, yaitu egoisme, hedonisme, dan keserakahan. Kalau 3 hal ini kita biarkan, maka tidak mungkin kemurahan hati itu bertumbuh, berkembang dalam kehidupan bergereja. Pertanyaan nomor 3, bagaimana gereja menanamkan dan menumbuhkan semangat optimis dan berbuat baik serta bermurah hati kepada warga gereja supaya bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan Allah. Saudara, kalau kita menghendaki adanya perubahan di dalam kehidupan bergereja, maka yang harus dilakukan adalah mendaratkan pemahaman yang benar. Itu yang pertama-tama harus dilakukan oleh gereja. Misalnya, saya menyebutkan 3 hal. Pertama, mendaratkan pemahaman yang benar tentang kebaikan Tuhan. Bahwa kita ini manusia yang berdosa, tetapi Tuhan berbuat baik kepada kita. Firman menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dia tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia menyatakan mujizatnya kepada manusia, menolong orang-orang yang punya pergumulan di zamannya. Kemudian dia mengorbankan dirinya demi keselamatan banyak orang. Lalu dia memberikan jaminan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kebaikan Allah. Kunci untuk masuk surga adalah Yesus, sebab dialah pemilik surga itu. Nah, kalau kita menghendaki kemurahan hati itu bertumbuh dalam kehidupan bergereja, spirit itu ada dalam kehidupan gereja, tanamkan kesadaran ini. Engkau yang berdosa telah menerima kebaikan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu, bertumbuhlah sebagai pribadi yang baik, pribadi yang murah hati. Sebagaimana Tuhanmu adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang baik kepada semua orang. Yang kedua, pemahaman yang kedua, tunjukkan dampak positif dari kemurahan hati. Jika kita menabur kemurahan hati, kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1-8 mengatakan bahwa engkau akan mendapatkannya lama setelah itu. Jadi kemurahan hati yang kita tabur itu tidak sia-sia. Kemurahan hati yang kita tabur itu tidak percuma. Itu semua akan berbuah. Nanti kita akan memetik buah dari apa yang kita tabur. Yang ketiga, tanamkan pemahaman bahwa Tuhan itu menghendaki kita berbuah dalam kehidupan. Berbuah dalam hal apa? Berbuah dalam hal mengasihi. Dan salah satu praktik kasih adalah murah hati. Anda bisa membaca itu dalam 1 Korintus pasal 13. Di sana disebutkan salah satu dari kasih adalah murah hati. Yesus pernah mengatakan, setiap orang yang melaksanakan perintahnya, yaitu mengasihi satu sama lain, dia adalah sahabatnya. Jadi kita akan disebut sahabat Tuhan jika kita bertumbuh dalam kasih. Jika kemurahan hati menjadi bagian hidup kita, kita adalah sahabat Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh gereja adalah gereja memberi contoh, menjadi teladan dalam hal kemurahan hati. Gereja jangan hanya sibuk dengan urusan ibadah, lalu mengabaikan hal yang substansial dalam kehidupan, yaitu kemurahan hati, berbuat baik kepada semua orang. Kalau gereja tidak peduli dengan orang, hanya sibuk membangun gedung, itu yang saya sebut gereja pesolek. Seperti perempuan cantik yang berada di depan cermin, dia hanya sibuk mempercantik dirinya. Nah, ada kan kecenderungan gereja yang seperti itu, hanya sibuk mempercantik diri, mempercantik gedung, mempercantik bangunannya, menghadirkan kemewahan dalam bangunannya. Sementara perhatian terhadap orang-orang di gereja itu terabaikan. Orang-orang yang seharusnya mengalami kebaikan Tuhan terabaikan. Ini yang menjadi kritik dari seorang filsuf yang bernama Søren Kierkegaard. Dia mengatakan gereja berdiri tinggi seperti menara gading, sementara di sampingnya ada gubuk reot warga jemaat. Gereja yang murah hati adalah gereja yang tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik, tidak hanya membangun menara gading, tetapi gereja yang peduli terhadap warga jemaatnya, yang menghidupi warga jemaatnya, yang menghadirkan kebaikan
dalam kehidupan warga jemaatnya. Itu gereja yang murah hati. Gereja yang hanya sibuk dengan pembangunan fisik tanpa memperhatikan warga jemaatnya, tanpa menghadirkan kebaikan, kemurahan hati bagi warga jemaatnya. Itu yang saya sebut gereja pesolek. Hanya sibuk berdandan, lalu mengabaikan kemurahan hati terhadap warga jemaatnya. Karena itu, dengarkan lagu anak-anak sekolah minggu. Gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Semoga kita bertumbuh, berbuah dalam hal kemurahan hati. Kristus sang pemilik pekerjaan ini memberkati kita semua. Amin.